Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mencoba untuk membuka sedikit informasi dari rujukan hidup ilahi ini, yaitu tentang apa sih sebetulnya kehidupan di dunia ini, apa tujuannya, bagaimana mengatasinya, ini supaya kita tidak panik ya. Kenapa panik? Sekarang kan masyarakat panik. Oleh Allah saja hanya diciptakan satu makhluk kecil, paham ya, yang namanya virus, itu saja sudah gulung tikar ya. Baru satu itu yang kecil, belum yang besar, meteor. Ya, kita mau lari kemana lagi? Karena ini adalah, kita tidak bisa lepas daripada hukum-hukum alamin. Yang lalu saya sudah mengatakan tidak ada seorang pun yang kebal terhadap intervensi makhluk-makhluk hidup Allah yang lainnya ya. Yang ada itu kesempatan diinfeksi atau tidak, hanya itu saja. Nah, sehubungan dengan itu saya harus mendasari dulu sehingga kalian yang muda-muda ini nanti menjadi bekal untuk hidup kalian. Agama apapun Anda, suku bangsa apapun Anda, percaya dengan Tuhan atau tidak pun Anda, itu tidak akan bisa lepas daripada fenomena ini ya. Untuk kita bisa memberi makna pada kehidupan kita ini, maka Anda harus belajar. Nih, mereka yang dengarkan di YouTube juga mulai belajar sekarang. Itu tadi, setiap apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasa dan sebagainya, coba yang pertama dijustifikasikan dulu. Justifikasikan itu dijelaskan dulu, paham ya? Itu dalam bentuk yang sederhana yang dinamakan definisi, paham ya? Setiap apapun. Itu satu contoh misalnya. Ini bunga apa? Halo? Mawar. Kalau saya tanya, apa itu mawar? Diam semua kan? Halo? Ini air apa? Kopi. Kalau saya tanyakan, apa itu kopi? Diam semua. Titik ini sudah bisa diikutin ya, pelan-pelan. Nih. Di sini bedanya manusia dengan hewan. Kalau di sini Anda tidak sanggup dan tidak pernah melakukan, maka Anda itu derajatnya lebih rendah daripada hewan. Kalau hewan tidak bisa mendefinisikan, memang dia tidak diprogram untuk mampu mendefinisikan. Bisa diikutin ini ya. Tapi salah satu hewan, sekalipun dia tidak bisa mendefinisikan, tapi dia bisa mencandra. Ya, mencandra itu bisa lihat oleh pendengarannya, oleh penglihatannya, oleh penciumannya. Ya. Paham ya? Siapa lawan jenisnya, siapa mangsanya, kan begitu ya. Apa makanannya, itu hewan. Tapi kita manusia harus dilatih untuk bisa mendefinisikan setiap apa yang kita lihat di sekitar kita. Kalau ini gagal, kesananya gagal. Itu yang pertama ya.
Yang kedua, setelah kita sanggup mendefinisikan, maka kita harus bisa membaca ya visi daripada apa yang kita lihat, yang kita dengar itu ke depan. Jangan tadi mawar, paham ya? Visi itu adalah tujuan jangka panjang, tapi dalam bentuk kata-kata yang pendek. Untuk apa itu mawar? Kenapa harus ada mawar? Itu visi, paham ya? Termasuk kita, manusia, visioner, kita harus membiasakan diri. Itu tadi. Tahapan per tahapan ini. Itu. Nah, selain visi, karena visi itu masih jauh di depan, maka untuk mencapai, untuk menjawatakan visi itu apa yang dinamakan misi. Paham ya? Tadi satu contoh, visinya ayah apa? Visinya ayah adalah sebagai seorang menyiapkan generasi terdepan setelah generasinya. Jadi yang menyiapkan generasi itu bukan guru, halo, tapi ayah. Itu visi ke depan. Maka misinya gimana supaya generasi itu baik? Misinya satu, dididik dalam lingkungan keluarga, dididik dalam lingkungan masyarakat. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, difasilitasin untuk pendidikan itu tadi. Bisa diikutin ya. Wah, itu ibu juga begitu ya, misinya berbeda. Sudah bisa diikutin tadi. Sudah berapa? Definisi, visi, dan misi. Yang ketiga itu, yang keempat adalah strateginya. Agar supaya misi itu bisa tercapai, strateginya gimana? Gitu loh ya. Tadi misalnya di dalam pendidikan, supaya anak ini bisa berpendidikan yang tinggi, strateginya gimana? Iya, tanggung jawab ayah untuk memfasilitasi dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Carikan sekolah yang baik, paham ya? Ya, kemudian mungkin di situ difasilitasi dengan materi SPP dan sebagainya. Ini kalau kemahasiswaan, paham ya? Untuk hampir semua, Anda kemana saja seperti itu. Kalau Anda di dalam hidup itu bisa mengotakkan seperti itu, maka hidup Anda akan bermakna. Kalau tidak bisa. Jadi tidak bisa kemudian dicampur aduk itu sendiri. Termasuk definisi sekarang. Apakah itu hidup? Atau kehidupan itu? Pernah didefinisikan ini? Tidak pernah ya. Apa sih sebetulnya kehidupan ini? Hampir gagal di sini. Ini yang menyebabkan kesananya gagal. Ternyata sederhana. Ya, secara definisi. Kehidupan ini adalah ya kemampuan materi, halo, untuk mengambil energi, halo, memanfaatkan energi dalam lingkungannya untuk melakukan replikasi. Tahu replikasi? Perbanyakan diri. Itulah namanya kehidupan. Jadi kita tidak bisa lepas dari kita sendiri materi. Ya. Kemampuan materi tadi untuk mengambil energi dalam lingkungannya itu untuk melakukan perbanyakan diri. Gelas ini kan materi. Punya kemampuan enggak dia untuk mengambil energi? Enggak ada. Maka dia bukan
bukan kehidupan. Ngerti nggak ya? Itu baru satu. Belum lagi dia untuk melakukan replikasi, tidak mungkin. Maka itu bukan benda hidup, tapi benda mati. Nah, visi daripada kehidupan itu melihatnya jangan dari sisi kita. Paham nggak? Begitu kita melihat daripada sisi kita, pasti salah. Kenapa salah? Karena kita ini objek dari kehidupan itu sendiri. Suatu objek tidak bisa mengganti menjadi subjek. Nggak mungkin dong. Kita bagian daripada kehidupan itu sendiri. Kalau kita kemudian melakukan definisi dan melihat apa visi kehidupan itu berdasarkan kita, pasti salah. Tidak akan mencapai kehidupan ini. Ini yang terjadi di dalam masyarakat itu memanfaatkan potensi dirinya untuk mendefinisikan dan untuk membuat sebuah visioner ke depan apa yang dinamakan kehidupan humanity ini. Muncullah aliran-aliran, ajaran-ajaran yang ujungnya pasti sesat. Ya, ateisme, ya, sekularisme, liberalisme, paham ya? Itu kan dari sisi dia. Pasti salah. Mereka yang punya paham kayak demikian boleh diskusi dengan Pak Ika, dengan saya, silakan, welcome, datang. Ya, keluarkan konsep-konsep Anda, saya tunjukkan di mana kelemahannya, benturan nilai di dalamnya. Kalau begitu kehidupan supaya mempunyai nilai baik, punya visioner ke depan, harus dari mana? Harus konsepnya adalah pencipta kehidupan itu sendiri. Hanya itu yang bisa memberikan objektivitas, ya, dan tahu cara menilainya. Ya, dalam bahasa kita itu adalah pencipta kita sendiri, yaitu Allah. Harus dia. Ya, alhamdulillah yang bersangkutan yaitu Allah itu sudah memberikan kiat-kiat ini, apa visi daripada kehidupan ini. Paham ya? Tuh. Lewat mana? Kitab sucinya. Lewat firman-Nya. Ya, yang paling jauh sebelum Muhammad yang saya bisa dapatkan dari Quran itu sendiri adalah Isa Al-Masih. Tuh. Isa Al-Masih, Isa ibnu Maryam, ya. Itu Nabi Isa kalau kita mengatakan ya. Agamanya adalah agama Nasrani, kan begitu ya. Kitabnya adalah Injil. Paham ya? Itu harus diimanin oleh orang Islam bahwa itu adalah nabi kita. Dan Injil itu juga adalah kitab kita. Ngerti enggak? Lalu kok diem? Jangan diem. Karena Qurannya begitu, diimani. Tidak ada yang dibedakan satu-satu dengan lain. Itu Al-Baqarah. Ya. Quran ini Mas juga nanti yang lihat di YouTube itu bagian daripada keimanan. Nah, tujuan atau visionaris daripada kehidupan berdasarkan informasi Isa Al-Masih, itu apa? Tolong Ton, surat ke-19 ayat 33. Surat Maryam itu. Maryam ayat 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Itu Isa Al-Masih. Jadi tujuan hidup itu apa? Yaitu mendapatkan kesejahteraan. Pada saat saya lahir, kelahiran itu semoga sejahtera. Pada saat kematian berarti ada proses kehidupan. Paham ya? Pada saat hidup. Ngerti enggak? Ini mereka yang mengimani Isa Al-Masih.
kitab sucinya itu. Kalau Anda tidak mengikuti ini tadi, Anda sudah menafikan, ya, Anda sudah berdusta, ya. Itu pada kenabian Isa Masih, hidup saya sejahtera, kematian saya sejahtera, dan nanti hari kebangkitan, tujuan daripada visi itu adalah untuk kesejahteraan hidupku nanti. Paham ya? Itu. Karena teks itu ada di dalam Quran, maka bagi mereka setiap yang mengimani Quran itu juga harus dijadikan rujukan itu. Bisa diikutin. Yang kedua, ya, ini kan sama. Ini tadi visioner, visinya ini di dalam ini ajaran Islam, surat kedua 201. Surat kedua 201. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah itu, jadi tujuan hidup apa? Kesejahteraan hidup di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat. Sama enggak ini misi ini dengan misi kenabian sebelumnya? Sama kan? Hanya redaksionalnya aja berbeda. Karena ayat itu di dalam 200-nya itu tadi itu kan 201, 200-nya itu mengatakan ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, berilah ke aku kebahagiaan kesejahteraan dunia saja. Disalahkan, jangan begitu katanya. Ya, kesejahteraan hidup di dunia dan di akhiratnya juga. Sama kan? Nggak bertentangan kan? Itu tadi. Sama, misinya sama. Visinya ke sana, kehidupan ini. Sekarang kalau di-overlaykan ini, visionary ini kepada tadi, kapitalisme dan komunisme, itu gimana kira-kira? Jauh sekali. Kapitalisme kehidupan ini ya kapital. Saya hidup hanya di dunia ini. Paham ya? Dengan duit. Ya. Komunisme sama, ya hidup sejahtera di dunia ini tanpa saya harus mengenal Tuhan, paham ya? Maka dengan demikian dia tidak punya konsep hidup. Makanya sudah ditunjukkan negaranya, rakyatnya tidak sejahtera. Negara-negara komunis rakyatnya miskin. Kapitalis sama juga, karena apa? Karena kapitalnya dikuasai oleh orang-orang yang bisa mengakses ke arah itu. Misi itu tadi saya katakan adalah operasional daripada visi itu. Paham ya? Satu, yang pertama, ya, supaya kita itu mencapai itu. Karena kita hidup di dalam alam materi, alam dunia ini, maka kita harus mampu mengelola alam materi ini untuk mendukung kehidupan yang sejahtera itu tadi. Halo? Karena itu adalah fasilitas hidup. Ngerti nggak? Satu contoh. Air, hujan. Paham ya? Itu kan potensi alam. Punya fungsi kan? Satu, untuk pertanian. Kedua, untuk air minum. Ketiga, mungkin tadi untuk menjaga ekologinya. Paham ya? Kan bagus semua tadi. Tapi sekarang yang terjadi di Jakarta gimana? Banjir. Berarti di situ ada yang salah kan? Yang salah di dalam mana? Tadi membawa misinya yang keliru. Paham ya? Itu tadi. Misi ekologi tidak diperhatikan.
Contoh misi ekologi bahwa kandungan air tanah di bawah itu, air sungai sumur-sumur air tanah di bawah ya, itu kan fungsinya macam-macam. Ngerti nggak? Satu, untuk cadangan air. Yang kedua, supaya tidak terjadi abrasi dari laut, air laut masuk. Nah, tapi hanya demi kepentingan sesaat, yaitu semata-mata kaum kapitalis membangun pencakar-pencakar langit, menyedot air, bukan air sungai, air tanah tadi. Maka daya dukung ekologi tadi tidak stabil, tidak balance, ya. Maka visi daripada kehidupan itu pasti tidak akan tercapai. Supaya kita hidup sejahtera, halo, ya, apa sih yang harus kita lakukan ini? Kesejahteraan itu tadi, bagaimana caranya? Ya. Untuk hidup sejahtera, dua unsur yang ada pada kita itu harus betul-betul diperhatikan kebutuhannya. Paham? Yang pertama, unsur biologis. Kan perlu makan kita, perlu istirahat. Halo? Ini tadi. Perlu kesehatan. Unsur biologis. Yang kedua, unsur jiwa atau rohani yang dinamakan fisiologis. Halo, dua itu saja harus dipenuhi kebutuhan mereka. Kalau hanya memenuhi satu kebutuhan biologis itu saja, Anda tidak akan mendapatkan kesejahteraan hidup. Unsur biologis itu sebetulnya bagaimana kita harus paham kebutuhan biokimia yang ada pada diri kita. Ini kan unsur kimiawi pada kita ini. Ya? Kita minum air, tuh H2O, kan unsur kimiawi. Paham ya? Itu. Kita makan nasi, itu adalah karbohidrat. Ya? Itu H2O6 C6H12O6. Rumus kimianya kan begitu. Paham ya? Kita menghidup udara O2. Kita kan tidak bisa menghidup O3, ozon. Itu kan kimiawi semua. Di dalam tubuh kita itu unsur-unsur itu berinteraksi, ya. Membangun hormon, membangun sel. Wah, itu menjadi ruwet. Ya, maka unsur-unsur yang tadinya lepas itu tadi bersatu secara terintegrasi membangun sebuah reaksi baru, itu yang namanya biokimia. Artinya kimia yang hidup. Contohnya apa? Protein. Itu biokimia hidup. Virus tadi itu reaksi biokimiawi itu tadi. Karena dari protein. Nah, sekarang ya, kalau Anda itu hanya memenuhi kebutuhan biokimia ini saja, paham ya? Itu. Maka yang muncul itu bukan kebahagiaan, bukan kesejahteraan, akan tetapi kesenangan. Kesenangan itu di bawah tingkatnya. Halo? Bisa diikutin ini. Kesenangan akan makanan, kesenangan akan bergaul, kesenangan itu hanya kesenangan itu sesaat. Hanya untuk memenuhi unsur biokimia itu tadi.
Jangan berhenti di sini, katanya. Paham ya? Kalau Anda berhenti pada kesenangan ini adalah kesenangan yang sifatnya sementara. Maka dikasih informasi, ini sudah saya sampaikan, tapi diulang-ulang banyak yang baru. Ayat berikutnya. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Nah, itu namanya kebahagiaan. Terus, bagi orang-orang yang bertakwa akan ada di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ya, itu kesenangan, kebahagiaan sesungguhnya. Kalau yang tadi itu adalah hanya kesenangan duniawiah. Anda tidak akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, tidak mungkin. Paham ya? Sekarang, Pak, surga itu nanti kan? Paham ya? Nah, bagaimana Anda mencari akal agar surgawi itu bisa datang ke dunia? Bisa nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Yaitu mengarahkan kesenangan dunia itu menjadi sirotol mustaqim, menjadi jembatan untuk bisa kita memasuk pada surgawi ilah itu maksudnya. Jadi ketenangan itu dicapai melalui jiwa kan? Itu bukan melalui fisik. Bagaimana ketenangan melalui jiwa itu bisa dicapai? Itu dalam bahasa kita ada psikologis kejiwaan. Halo? Ini tadi melalui 3 cara. Ini resep untuk Anda semua, ya. Yang pertama, olah pikir. Olah pikir Anda mendapatkan ketenangan itu apabila cara berpikir Anda itu benar. Paham ya? Ini tadi satu contoh, misalnya ini tadi, ya, olah pikir. Ini kejiwaan juga, pikir itu jiwa, bukan fisik. Sekalipun kita menggunakan panca indera, tapi jiwa. Ya, yang pertama ini pikir. Bagaimana kita bisa hidup tenang? Misalnya kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Paham ya? Kita harus bernaung kan? Kita harus bergizi kan? Itu tadi. Kita harus mempunyai fasilitas hidup ini tadi. Maka caranya gimana? Ya bercocok tanam. Tidak ada lain. Nggak, untuk bercocok tanam Anda harus mempunyai ilmu. Apakah itu pertanian, peternakan, perikanan, kan itu fasilitas dalam kehidupan. Dan pada saat Anda melakukan itu namanya ibadah. Ngerti nggak ini? Karena apa? Pada saat Anda melakukan bercocok tanam untuk mendapatkan fasilitas hidup. Contoh lain, Anda hidup sejahtera, Anda harus menjaga kesehatannya. Anda harus hidup bergizi. Anda harus higienis, dijaga dari patogen dan sebagainya. Maka Anda harus belajar tentang ilmu kesehatan, ilmu pengobatan. Paham ya? Nah, pada saat kita melakukan itu namanya ibadah. Yang kedua, itu di dalam konsep psikologi atau jiwa ada yang namanya zikir. Paham ya? Nah, namanya zikir itu bentuknya macam-macam. Satu, bertasbih atau memuji ilahi, mengagungkan. Tadi saya sudah mulai awal ceramah saya, ya, gitu. Maha suci Tuhan, ya, yang telah menciptakan kita, kan itu ya, itu bertasbih namanya. Karena seluruh makhluk hidup di atas muka bumi itu bertasbih. Hanya kalian tidak tahu cara tasbihnya bunga mawar, cara tasbihnya burung, cara tasbihnya tanam-tanaman. Paham ya? Cara tasbihnya bunga mawar, salah satu diantaranya berduri. Halo? Makanya dikatakan mawar berduri.
Kenapa berduri? Agar supaya tidak gampang dipetik, tapi dipelihara. Cara bertasbihnya tanaman kaktus kan di padang pasir. Gimana caranya? Daunnya dirudimentary, dikecilkan. Jadi apa? Jadi duri. Kalau tidak begitu, binasa dia. Akhirnya akan menguap. Dulu sudah saya katakan, rezeki itu bukan dicari, akan tapi diambil. Kalau Anda mencari rezeki, mau dicari di mana? Tapi kalau diambil, itu enak. Nah, cara mengambil rezeki lewat tanaman, ya bercocok tanam. Halo? Cara mengambil rezeki melewat keilmuan, ya membuat buku. Ngerti enggak? Iya. Nah, pada saat kita bercocok tanam, pada saat kita menulis buku dan sebagainya, itu perbuatan menyatukan antara pikir dan hati, itu yang dinamakan amal soleh. Memang saya keluarkan kayak begini supaya tidak selalu yang dinamakan amal soleh itu adalah peribadatan yang dilakukan umat Islam ini tadi. Tapi begitu luas. Sholat di dalam bentuk peribadatan, itu bentuk amal soleh kan? Sholat itu amal soleh, penyatuan antara pikir dan zikir dilakukan oleh anggota tubuh, ya, dalam bentuk ritual. Bisa diikutin ini ya. Sodakoh itu bentuknya macam-macam. Kalau itu menyangkut komoditas yang harus dikeluarkan sodakohnya, itu yang dinamakan zakat. Paham ya? Itu juga sodakoh. Tapi kalau Anda menyangkut materi yang tidak masuk di dalam komoditas itu namanya infak. Paham ya? Baik zakat maupun infak itu adalah sodakoh, diberikan kepada orang yang punya, yang layak untuk bisa menerimanya dalam bentuk materi. Bisa diikutin ya? Tadi kan macam-macam. Seperti saya menyampaikan sekarang ini dalam bentuk keilmuan, ini juga sodakoh. Sodakoh keilmuan. Kan Anda yang menerima ya dari ilmu ini tadi, bersodakoh dalam bentuk keilmuan itu tadi. Berbuat kan itu di kampus, para dosen mendidik dan kalian mahasiswa dididik, dua-duanya terjadi interaksi, baik yang mendidik maupun yang didik, duanya melakukan perbuatan kesolehan. Paham ya? Itu namanya amal soleh. Jadi ibadah tidak selalu ada di dalam gereja, tidak selalu ada di dalam masjid. Paham? Tidak selalu ada di dalam wihara. Tapi ibadah di setiap tempat, anytime. Ya, itu Anda bisa melakukan. Tidak ada alasan. Bahkan di dalam dunia politik, apabila benar bukan untuk mencari jabatan demi fulus, halo, tapi untuk membuat suatu aturan-aturan demi kesejahteraan masyarakatnya, insya Allah itu akan menjadi ibadah. Saya nggak tahu rapat DPR itu termasuk ibadah atau tidak. Sidang kabinet itu termasuk ibadah atau tidak, saya tidak tahu. Karena setiap amal kesolehan tergantung nawaitu niatnya.
Harapan saya mudah-mudahan mereka itu termasuk makhluk yang beribadah, ya. Itu harapan saya. Itu saja. Nah, itu mana daripada kehidupan. Mudah-mudahan Anda, saya, dan siapapun yang mendengar lewat YouTube ini, ya, bisa mewarnai arti kehidupan sesungguhnya, bukan atas sangka-sangka diri kita, tapi atas konsep yang benar. Insya Allah akan mencapai kesejahteraan hidup dunia akhiratnya sesuai dengan visi dan misinya sudah jelas ada, ya. Tuh misinya tadi, ekologi Anda, ekosistem diperhatikan supaya hujan menjadi berkah, ya. Tadi visi misinya Anda hidup bermasyarakat, ya, maka Anda harus saling tolong menolong, membantu, ya. Kenapa? Pada saat Anda menolong orang itu, Anda justru sebetulnya secara materi sebetulnya kehilangan, tapi secara kerohanian itu adalah merupakan investasi jangka panjang, karena Anda sudah mendatangkan surga di dunia ini. Anda tidak terjebak pada materi karena Anda melihat bahwa ini adalah sebuah investasi Anda untuk masa depan Anda. Ini caranya berpikir seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi kiat kita untuk mencapai, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila robbi rodiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kan begitu, ya. Jiwa-jiwa dengan ketenangan itu Anda akan mendapatkan kesejahteraan hidup. Kembalilah kepada Tuhan dan Anda setelah dinanti oleh surgawi seisinya. Mudah-mudahan kalian yang masih muda-muda ini mulai, karena Anda pada saat ini adalah usia-usia kerohanian, ya. Untuk apa saya kuliah, untuk saya hidup, untuk apa saya bekerja, itu harus dipertanyakan, ya. Jangan sampai ada seperti orang Amerika, ya, mahasiswa Amerika pernah kemudian mendapat ijazah, naik ke atas podium, ijazahnya disobek-sobek di atas podium, ya. Akhirnya dia ditanya oleh wartawan, kenapa kamu sobek-sobek? Jawabannya saja, ya, sungguh ijazah ini tidak ada artinya apa-apa bagi diriku. Dia tidak menjawab problematik dari kepada kehidupan diriku. Ini pernah terjadi, paham, ya? Karena dia tidak tahu makna hidup. Kalau Anda kemudian hanya mencari selesai ijazah, insya Allah Anda tidak jauh dengan mahasiswa-mahasiswa di Amerika itu. Tapi kalau Anda bisa menghargai diri Anda, bahwa Anda di kampus, Anda berpendidikan itu adalah untuk mengelola negeri titipan ilahi ini tadi, ya, sehingga bisa mensejahterakan sesamanya, bahwa insya Allah bukan selembar kertas itu yang Anda lihat, akan tetapi kepercayaan, paham, ya, ilahi, kepercayaan bangsa ini telah dititipkan kepada pundak Anda, muncul menjadi kader-kader utama demi kemaslahatan masyarakat. Mudah-mudahan apa saya sampaikan dari orang tua ini menjadi doa untuk kalian, sehingga akan muncul kader-kader baru. Yang tua-tua, ya, ini mari bersama-sama dengan saya tetap, ya, memberikan semangat agar supaya firman ilahi ini menembus hati manusia, yang dengan itu mereka akan mendapatkan kesejahteraan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.